जो मांगते हैं मिल जाता है, बाप बैठा है। Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film India tahun 2004 dengan judul Lakshya, sebuah film yang menceritakan kisah cinta anak manja yang kemudian berakhir menjadi pahlawan di negaranya. Dan sebelumnya saya peringatkan karena konten ini bersifat spoiler. Alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Pemuda itu adalah Karan Shergill yang diperankan oleh Hrithik Roshan, merupakan pemuda dari Delhi yang tidak mempunyai cita-cita ataupun masa depan. Ayahnya diperankan oleh Boman Irani, merupakan seorang pengusaha sukses. Ia memiliki seorang ibu yang sangat memanjakannya. Kekasihnya bernama Romi yang diperankan oleh Preity Zinta, seorang aktivis mahasiswa dan reporter yang selalu mengatakan kepada Karan bahwa dia perlu menemukan sebuah tujuan dalam kehidupannya. Permulaan film ditunjukkan dengan pribadi Karan yang sangat bebas dan tidak memiliki tuntutan. Kehidupan setiap harinya selalu dilayani oleh pembantunya. Ia juga dapat memiliki apapun yang ingin dimilikinya. Saat semua orang membahas tentang masa depan, hanya Karanlah yang tidak memilikinya. Hingga suatu hari saat Karan mengutarakan keseriusan hubungan cintanya dengan Romi. Dan orang tua Romi menantangnya agar Karan memiliki sebuah tujuan hidupnya terlebih dahulu sebelum melamarnya. Dan karena itulah Karan mencoba berpikir keras apa yang ingin ia jadikan sebagai tujuan hidupnya. Kemudian di sebuah pertemuan dengan teman-temannya, salah satu sahabatnya mengatakan pada Karan bahwa dia akan bergabung dengan Angkatan Darat India. Karan yang semua tidak terlalu memikirkannya, pada pagi saat ia sedang menonton acara televisi, sebuah tayangan memunculkan ide baginya untuk ikut serta dengan tujuan hidup sahabatnya, yaitu masuk dalam Angkatan Darat. Dan begitupun Karan meminta kepada asistennya untuk mendaftarkannya di Akademi Militer India. Keputusan ini ia lakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya, karena Karan memahami dengan pasti jika kedua orang tuanya mengetahuinya, maka mereka tidak akan mengizinkannya. Kemudian Sin memperlihatkan waktu berikutnya, hari yang teramat sial bagi Karan saat mereka kembali berkumpul bersama. Sebuah pernyataan dari sahabatnya mengejutkannya. Ternyata sahabat Karan tidak mendaftarkan dirinya di Akademi Militer, padahal Karan telah terpilih masuk di Akademi Militer India. Tepat pada saat itu pula, ayah Karan yang mengetahuinya marah besar dengan keputusan anaknya, dan berakhir memilih untuk membiarkan Karan masuk ke dalam militer dengan keyakinan bahwa anaknya akan segera kembali pulang setelah 1 hari lamanya di sana. Karan pun tetap memutuskan masuk dalam kemiliteran. Ia mengatakan kepada Romi jika keputusan ini merupakan bagian dari tujuan hidupnya. Dan keesokannya sampailah Karan di tempat pendidikan Akademi Militer. Kehidupan Karan berbalik 95 derajat. Dipaksa hidup dalam kesengsaraan. Ia harus bangun di pagi buta. Ia dipaksa berlatih dengan sangat keras. Karan mulai merasa tersiksa dengan segala kegiatan yang tak kunjung habisnya. Hingga Karan harus terus-menerus menerima hukuman dari tim pelatihan karena kurang semangatnya. Merasa kesal dengan semua kegiatan, malam harinya pun Karan melarikan diri dari akademi ini. Ia menghadap orang tuanya dan minta maaf atas keputusannya. Pada saat inilah ayahnya mengungkapkan keinginannya. Ia berharap pada Karan untuk meneruskan bisnisnya. Karan terdiam mencoba menerima tawaran dari ayahnya. Setelah pertemuan dengan ayahnya, Karan pergi menemui Romi. Karan mengungkapkan jika ia mengundurkan lagi dari dunia kemiliteran, Karan akan mencari tujuan hidup lainnya. Dan ternyata hal ini membuat Romi kecewa. Romi beranggapan bahwa Karan laki-laki yang sangat lemah. Karena perdebatan inilah keduanya saling beradu emosi hingga menyebabkan Romi putus dengannya. Patah hati dengan Romi membuat Karan memutuskan untuk kembali ke Akademi Militer dan menerima hukuman. Setelah keberangkatannya di Akademi Militer, Karan menjadi kadet yang disiplin dan mengikuti setiap pelatihan dengan sungguh-sungguh. Hingga pada akhirnya menjadi anggota Angkatan Darat India. Kedua orang tua Karan akhirnya kembali memilih untuk mengalah dan merestui keputusan Karan. Karan kini diposkan ke Batalion 3 Resimen Punjabi yang dipimpin oleh Kolonel Sunil Demli yang diperankan oleh Amitabh Bachchan. Batalion tersebut ditempatkan di Kargil, Jammu, dan Kashmir. Setelah dari tugas barunya, akhirnya Karan pulang setelah mendapatkan cuti. Namun pada kepulangannya kabar pahit Karan terima bahwa Romi telah bertunangan.
Pada hari itu pun Karan kembali dipanggil untuk bertugas karena terjadi perpecahan di Kargil. Ada penyelundupan yang sedang merebutkan bagian tanah perbatasan milik India. Sementara itu Romi ditempatkan di Kargil sebagai koresponden perang. Romi kembali bertemu dengan Karan yang telah berubah. Karan kini telah dipromosikan menjadi pangkat kapten dalam bagian peperangan perebutan wilayah ini. Pemimpin kolonel menjelaskan petanya bahwa sisi utara gunung berada di sisi Pakistan, sisi barat tebing batu setinggi 1000 kaki, dan sisi selatan tanah kosong sejauh 3 km yang lapang. Karena itu batalion memutuskan untuk menyerang dari sisi timur gunung. Bagian pertama serangan yang dilakukan berhasil. Batalion menghancurkan screening unit musuh. Dalam peperangan ini, dengan keberaniannya Karan menyelamatkan nyawa petugas lainnya. Memperlihatkan saat Karan memberikan tumpangan pada Romi. Kemudian sifat acuh Karan ia perlihatkan hingga Romi turun dari mobil. Pada saat inilah, scene memperlihatkan flashback saat Romi memutuskan pertunangannya. Karena selain Romi masih memikirkan Karan, pemuda tunangannya memiliki banyak aturan untuknya. Dan kini Romi masih berharap ada peluang baginya untuk memperbarui hubungannya dengan Karan. Karena masih ada cinta di hatinya. Pada tahap kedua, serangan batalion menyerang puncak gunung namun gagal karena strategi dan persenjataan berat yang dimiliki orang Pakistan. Brigadir Puri yang diperankan oleh Amish Puri memanggil Kolonel Damon dan memberinya waktu 48 jam untuk mencapai puncak. Setelah jangka waktu tersebut, tanggung jawab akan diberikan ke batalion lain. Kolonel Damli memerintahkan kelompok 12 perwira dan tentara termasuk Karan untuk mengukur tebing batu setinggi 1000 kaki di sisi barat gunung dan menyerbu markas musuh. Mereka akan diberikan dukungan artileri dari sisi timur. Dan di tengah peperangan inilah Karan menyadari bahwa dia akhirnya menemukan tujuannya. Hal ini diungkapkannya kepada Romi. Dan keesokannya saat Karan kembali berangkat menuju titik peperangannya, Romi menunggunya. Keduanya pun saling bertemu. Pada saat itulah Romi mengatakan pada Karan tentang isi hatinya dan tentang pertunangannya yang telah ia gagalkan. Kemudian Romi juga mengatakan jika ia menunggu Karan untuk kembali padanya. Misi kembali dimulai. Unit ini mulai bergerak melalui lapangan rumput menuju tebing batu. Mereka mendapat kecaman. Unit tersebut menemukan sebuah unit mortir, namun kehilangan komandan mereka dan sejumlah tentara lainnya. Radio tim juga hancur sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi dengan markas besar batalion. Dari 112 prajurit, tersisa hanya 6 prajurit, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan misinya. Mereka berhasil menaiki tebing dan menyerang posisi Pakistan pada malam hari. Serangan mereka berhasil meskipun Karan terluka dan tim tersebut kehilangan lebih dari 3 orang. Keesokan paginya Karan tertatih-tatih ke puncak, di mana dia menancapkan bendera India dan menyalakan suar untuk memberi isyarat kepada Kolonel Damli bahwa mereka berhasil mencapai puncak. Film berakhir dengan Karan meninggalkan rumah sakit militer dan bersatu kembali dengan orang tuanya, dan juga memutuskan untuk kembali menjalin hubungannya dengan Romi. Dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu memang gratis. Jangan lupa untuk share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye.